Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di channel Uca Zidna Ilma. Kalau kamu menonton di video sebelum ini, di video tersebut saya membahas tentang mengapa manusia merasa gelisah, yang mana jawabannya ialah karena manusia belum mengenal dirinya sendiri. Dan ciri-ciri orang yang belum mengenal dirinya sendiri ada 5. Yang pertama, galau. Yang kedua, sering uring-uringan. Yang ketiga, menjalani hidup hanya sebatas kewajiban. Yang keempat, rumput tetangga lebih hijau. Dan yang kelima, masih bingung hidupnya mau dibawa kemana. So, ini adalah video part 2 ya teman-teman. Check it out. Apakah kamu orang yang masih bingung tentang siapa dirimu? Apa tujuan kamu diciptakan, dan misi apa yang sebenarnya Allah titipkan pada dirimu? Jika ya, berarti kamu adalah orang yang membutuhkan informasi yang akan saya sharing di video kali ini. Karena di video kali ini saya akan coba membahas bagaimana cara mengenal diri sendiri, how to know yourself. Seberapa perlu dan mengapa perlu? Jawabannya sangatlah perlu. Karena knowing yourself atau mengenal diri sendiri berpengaruh terhadap kebahagiaan dirimu. Contoh, kamu lulus SMA dan bingung mau kuliah di jurusan apa. Kamu berpikir bahwa kamu senangnya di dunia otomotif, tapi kamu nggak yakin. Dan orang tua inginnya kamu masuk jurusan komunikasi. Karena kamu tidak tahu apa yang kamu mau, kamu jadi ikut-ikutan saran orang lain dalam menentukan masa depanmu. Hasilnya, jika ditebak, kurang lebih kamu akan menjalani kuliah dengan tidak bersemangat, dan karena sudah terlanjur memilih, maka kamu menjalani kuliah hanya sebatas kewajiban saja. Setelah lulus kuliah, kamu makin bingung mau kerja di bidang apa. Sama seperti saya. Setelah lulus kuliah, saya beberapa kali gonta-ganti tempat kerja dan mencoba beberapa kesempatan bisnis. Merasa nggak cocok lah, nggak nyaman, nggak suka dengan lingkungan kerja, dan lain-lain. Waktu itu saya sangat tidak bahagia. Mengapa? Karena saya belum mengenal diri saya sendiri. Mungkin di antara kamu ada yang merasakan hal yang sama seperti saya. Jika ya, meminjam istilah belajar dari pengalaman orang lain, kamu tidak perlu merasakan hal yang sama seperti saya terlebih dahulu. Untuk itulah saya sharing di video kali ini. Pertanyaannya sekarang ialah bagaimana cara mengenal diri sendiri? Yang pertama, kamu perlu melakukan perenungan ke dalam dirimu sendiri dan mencoba untuk menjawab 3 pertanyaan besar yang harus dipecahkan oleh manusia. Jika belum memecahkan pertanyaan ini, bisa dipastikan dia belum mengenal siapa dirinya. Pertanyaan pertama, saya ini siapa dan berasal dari mana? Pertanyaan kedua, apa tujuan saya hidup di dunia ini? Atau untuk apa saya diciptakan di dunia ini? Dan pertanyaan yang ketiga, akan kemana saya setelah kehidupan ini berakhir? Coba deh teman-teman, kamu tafakuri atau kamu renungi sambil coba menjawab 3 pertanyaan yang saya sebutkan tadi. Ingat tujuan kita di dunia, tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah dan menjadi khalifah fil ard atau pemimpin atau orang yang memakmurkan bumi Allah. Kita sesungguhnya telah diberikan bekal oleh Allah agar dapat berkontribusi menjalankan peran sebagai khalifah fil ard. Bekal itu biasa kita sebut dengan skill atau keterampilan atau kecakapan. Sebuah pepatah Arab mengatakan, kullu muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu dimudahkan untuk tujuan ia diciptakan. Setiap manusia istimewa dengan kelebihan atau potensi yang Allah titipkan ke dalam dirinya. Sayangnya, kebanyakan manusia belum mengetahui potensi yang Allah titipkan ke dalam dirinya, sehingga ia merasa putus asa dan bahkan pesimis dengan masa depannya. Yang mana sebenarnya dengan potensi tersebut, ia bisa ikut menebar kebaikan di bumi Allah.
Maka kenalilah dirimu, i'malu ala makanatikum, berbuatlah sesuai keberadaan terbaik kalian. Caranya bagaimana? Sebagian orang ada yang mencari tahu dengan melakukan berbagai macam tes kepribadian. Saya pribadi mengenal diri saya lebih dalam melalui tes Stephen. Apa itu tes Stephen? Tes Stephen adalah sebuah tes biometrik lewat scan 10 sidik jari untuk menemukan salah satu bagian otak yang paling sering digunakan di antara 5 zona belahan otak yang dimiliki manusia, dan juga untuk menemukan salah satu lapisan otak yang paling aktif di antara 3 lapisan otak yang dimiliki manusia. Namun yang berpengaruh pada genetik ialah salah satu dari 2 lapisan. Nantinya dari 2 hal tersebut, sistem alat tes Stephen akan menemukan apa mesin kecerdasan dan personal genetik kamu. Dari 2 hal tersebut akan dapat digali ribuan informasi mengenal dirimu. Contoh saya nih, setelah ikut tes Stephen, ternyata hasil MK dan PG saya adalah feeling introvert. Stephen adalah kepanjangan dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct. Berikut deskripsi tentang feeling introvert. Seorang feeling introvert secara genetik sangat cocok kuliah di bidang studi keagamaan dan psikologi. Waktu itu saya termasuk lambat dalam melakukan tes ini. Sebenarnya akan lebih baik jika kita melakukan tes ini sedari kecil, agar kita bisa mengurangi waktu dan biaya salah jalur. Untungnya saya berada di salah satu jalur yang tepat, karena sebelumnya memang saya kuliah di Fakultas Pendidikan Agama Islam. Selain hal-hal ini, masih banyak lagi yang saya ketahui lebih jauh tentang diri saya, seperti kelebihan dan kelemahan, jenis kecerdasan, cara belajar, peranan dalam organisasi, cara mengajar, bersinergi, dan lain-lain. Rasanya seperti berada di jalan atau jalur di mana saya seharusnya berada. Dan semenjak mengenal diri saya lebih dalam, hati saya jadi lebih tenang dan bahagia. Saya jadi lebih paham Allah ingin saya berjuang di bidang apa, karena sejatinya Dia telah menitipkan potensi dalam diri saya sejak saya lahir. Dan tugas saya adalah memaksimalkan dan terus mengasah potensi tersebut sebagai rasa syukur atas pemberiannya. Tentunya faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian kita. Fenotip atau karakteristik struktural, biokimiawi, fisiologis, dan kepribadian manusia ialah 20% dari genetik dan 80% dari lingkungan. Dan yang digali dalam tes Stephen adalah genetik yang 20% ini, atau yang diartikan pemberian bakat secara alami yang diberikan Allah kepada masing-masing makhluknya semenjak dia lahir ke dunia. Setelah mengenal potensi yang diberikan Allah ke dalam diri kita, apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Segera bertindak, asah kemampuan skill alami yang ada dalam dirimu, dan berbuatlah sebanyak mungkin manfaat untuk umat sebagai keberperanan kita dalam menjalankan tugas menjadi khalifah fil ard. Kalau istilah dalam PPA ialah menjadi karyawannya Allah atau employee of Allah. Anda bekerja pasti mendapatkan gaji, THR, tunjangan, dan lain-lain. Kerja dengan bos kecil saja sudah digaji segitu banyaknya. Bagaimana jika Anda bekerja dengan bos besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi? Oke, kalau gitu gimana caranya jadi employee of Allah? Kamu ngobrol saja dengan Allah dan wakafkan dirimu untuk menjadi jalan manfaat bagi banyak orang. Oke, kita hampir berada dalam ujung video ini. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini ialah kenali dirimu dengan cara pertama, lakukan perenungan. Coba untuk menjawab 3 pertanyaan besar yang harus dipecahkan oleh manusia yang sudah dibahas di poin awal tadi. Dan kedua, cari tahu tentang potensi apa yang dimiliki dirimu atau yang sudah dititipkan Allah semenjak kamu lahir. Kalau saya menganjurkan untuk melakukan tes Stephen. Dan ciri-ciri kalau kamu sudah mengenal dirimu sendiri ialah hidupmu tenang, bawaannya happy, hidupmu juga enjoy,
I love my life, dan ku tahu apa yang ku mau. Teman-teman, tujuan untuk mengenal diri sendiri adalah from yourself to Allah. Dari dirimu sendiri untuk Allah, agar kamu lebih bersyukur atas potensi yang telah dititipkan Allah kepadamu dan menggunakannya untuk amal kebaikan. Di video selanjutnya akan dibahas tentang tips bagaimana cara menciptakan ketenangan di dalam hati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.